Kali ini Capatilor berada di daerah ibu kota Jakarta, tepatnya di Jakarta Barat. Capatilor kembali explore di tempat penuh sejarah dan misteri. What? Kenapa bisa dibilang seperti itu? Dikarenakan ini lokasi nyaris tak lagi ditempati oleh para penghuni, berubah menjadi salah satu komplek mati, angker syarat dengan beragam cerita misteri yang beredar di kalangan masyarakat. Dulu tempat komplek ini tanpa ada lampu pencahayaan. Sekarang sudah ada lampu pencahayaan. Dikarenakan dulu sering terjadi seperti orang yang tidak bertanggung jawab, seperti orang yang kriminal, mencopet, atau hal-hal yang negatif sering masuk ke dalam komplek mes ini. Sehingga sekarang pun untuk masuk ke komplek mes ini sudah ada lampu penerangan jalannya yang menuju ke rumah warga sekitar ataupun sebaliknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di Capatilor. Kali ini Capatilor berada di kota Jakarta Barat, tepatnya di provinsi DKI Jakarta. Dan saya sudah berada di tempat salah satu bangunan terbengkalai. Bangunan ini adalah sebuah komplek. Seperti apa bangunannya? Langsung aja on the way ke lokasinya. Yuk, let's go. Komplek perumahan ini berdiri di lahan seluas 9,5 hektar. Komplek ini terbagi dua blok, yaitu blok 1 dan blok 2. Blok 1 adalah pusat kantor untuk bagian sekretariatnya, yang sampai sekarang bangunannya masih utuh. Sampai di bagian bangunan ini ada sebuah bunker ruang bawah tanah. Sayang lur, untuk kita akses ke jalan 1 ini, kita harus melewati pematang sawah yang sekarang ditanamin para warga. Iya sih, dulunya adalah pusat antena atau satelit pusat kontrol radio komunikasi saat itu. Blok 2 adalah tempat berdirinya antena satelit, radio kontrol komunikasi kapal tanker, dan tempat hunian karyawan. Dulu komplek mes ini dibangun berjumlah 45 unit bangunan, seperti komplek hunian rumah karyawan, kantor sekretariat, ataupun yang lain. Tapi sekarang sebagian hancur, dirobohkan, dan tinggal beberapa bangunan yang masih tersisa sekarang ini. Namun untuk komplek rumah yang dihuni para karyawan masa purna atau pensiunan ini mulai kosong sejak tahun 2012 akhir. Seiring dengan itu, banyak tempat rumah hunian dipenuhi tumbuhan pepohonan yang memadatin komplek. Beragam cerita mistis hal aneh pernah dialami para warga sekitar saat melewati komplek mes ini. Tidak hanya itu saja, para penjaga keamanan pun pernah mengalaminya juga. Hal kejadian aneh mistis mengenai keangkeran komplek mes terbengkalai ini. Misteri sejarah komplek mes Badan Usaha Pertamina dan Pusat Kendali Radio Kontrol Komunikasi Kapal Tanker di Jakarta. Cerita hal mistis dari narasumber Pak Ketua Leader Keamanan Pak Hamkah pernah merasakan kejadian di luar logika saat mengecek salah satu tempat rumah hunian. Mendengar suara keras bunyi besi yang seperti dipukul kencang. Tapi suaranya itu seperti dekat dari lokasi Pak Hamkah dan anak buahnya. Tidak hanya itu saja. Setelah itu, melihat sesosok besar tinggi putih, berambut lebat atau seperti berbulu, dan seperti kelihatan seperti monyet atau siluman monyet gitu. Dari penuturan Pak Hamkah, masuk ke salah satu rumah, pintu rumah tertutup kencang dan terkunci, seperti kayak didobrak atau ditutup. Kejadian itu juga dialami dari anak buah Pak Hamkah juga. Pernah melihat sesosok atau mendengar suara isak tangisan meminta tolong di salah satu rumah hunian. Dan masih banyak cerita yang dialami dari para penjaga komplek ini. Pernah melihat sesosok wanita berambut panjang, berpakaian merah. Kalau kita sering sih kita sebut seperti kuntilanak merah gitu. Konon, benar atau tidaknya, akibat dari kecelakaan kendaraan yang terjadi di jalan besar Kalideres ini memakan korban yang meninggal menempati salah satu rumah hunian komplek mes ini. Ya, saya sih nggak tahu juga. Tapi ini dari beberapa orang informasi sih.
Dari penuturan anak buah dari Pak Hamkah, Pak Aji pernah mengalami suatu kejadian, pernah dilihatin seseorang penunggu nenek-nenek mengingatkan atau memberikan wejangan jangan membunuh seperti hewan ular atau berburu ya, jangan dibunuh dan tidak dibolehkan gitu. Dari penuturan salah satu anak buahnya Pak Hamkah, Pak Aji. Hal yang lain mengenai komplek mes ini, pajak bumi bangunannya sampai sekarang pun masih bayar, walaupun sudah beberapa bagian bangunan huniannya sudah tidak ada atau dirobohkan. Dan pajak bayar listriknya pun masih bayar juga loh. Dan dari sekian banyak ini, tempat komplek mes ini juga paling terkenal yang ada di Jakarta, karena sudah banyak para pecinta misteri, khususnya youtuber misteri dari kalangan artis ya, seperti Sarah, Wijayanto, dan Kiprana Lewu pun juga pernah mengeksplor di tempat komplek mes mati ini yang konon paling angker yang ada di Jakarta Barat.